Kemudian juga keterampilan karena jadi bapak perlu buat laporan, kemudian di bibitnya, kemudian diangkut distribusi dipindahkan ke sawah. Utuh. Nah, berekam juga untuk ditingkatkan, dikokoh untuk yang permanen. Langsung, insya Allah. Lagi yang kelompok itu. Nomor 2, nomor 3 ya. Nah, dari gambar pada gambar 1 itu menggunakan tajuk, dan sedangkan yang pada gambar kedua tidak menggunakan tajuk, menggunakan tugal ya, tugal. Yang satu menggunakan tugal, yang kedua kenapa tidak menggunakan tugal? Ada yang bisa menanggapi yang lain? Atau silakan yang dari teknik kedua penanaman biasa di gambar itu, Pak. ya, apa perbedaan? Ya, apa perbedaan ke teknik penanaman di kedua gambar tersebut ya? Ya, bukan padi sawah, itu di tugal. Artinya bahwa teknik penanaman itu tergantung dari jenis tanamannya. Kemudian kacang tanah dilakukan dengan cara mengisi setiap lubang tanah 1 sampai 2 bibit kacang tanah. Kedalaman lubang tanam 3 cm dari permukaan tanah. Kalau untuk kacang tanah apa dulu dilakukan? Pertama apa dulu dilakukan? Pembuatan bedengan. Itu baru menyiapkan bibitnya dari isinya. Setelah itu baru kita tanam. Misalkan penggunaan tanahnya harus lumpur ya. Nah, untuk kacang dia perlu pengakaran yang lumpur tanah sehingga nanti keluar bijinya. Kalau tidak lumpur ini sulit menumbuh. Makanya kalau untuk kacang tanah utamakan pengolahan tanah dulu. Kemudian buat bedengan, kemudian langsung nanti dibuat lubang tanam, dikasih 1 sampai 2 biji. Tadi ya. Nah, ini tadi untuk pertemuan pohon atau ubi kayu. Nah, kalau ubi kayu biasanya gimana cara nanamnya? Dia kayak ada batangnya lah, maksudnya dari bagian batangnya itu ditanam. Kalau bukan stek ya. Stek. Yang lain lagi? Mulai pertanyaan beri sama kacang tanah tadi. Nah, biasanya langsung dipotong-potong untuk di-stek. Nah, ditanamkan biasanya 5 sampai 10 cm. Kurang lebih sepertiga stek tertimbun tanah. Biasanya letakkannya majang dan siapkan sepertiga ke tanah. Bila tanahnya keras atau berat dan berair lembab, stek ditanam jangka saja. Kalau tanahnya agak lembab, yang usah terlalu dalam, dia bertumbuh. Karena tanah kalau ini bukan tumbuh, dan tidak taruh air itu tumbuhnya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Pak, jadi pada menanam jagung terlibat ada namanya sistem sebar dan sistem tumbar. Jadi kelebihan dan kekurangannya dari sistem itu apa, Pak? Dan lain bisa menanggapi pertanyaan bagus sekali pertanyaan dari yang ketiga bahwa tanam jagung jadi ada 2 polanya ya. Yang pertama sistem sebar, yang kedua sistem tugal atau kita buat lubang tanam. Nah, apa kelebihannya? Mungkin apa lagi bisa menanggapi? Silakan, saya nggak apa-apa, jangan takut salah. Kita diskusi belajar. Ini proses belajar. Silakan. Azam mungkin menanggapi ada apa kelebihannya Azam? Disebar tadi ya, langsung disebar ya. Nah, tapi kalau yang tegal itu kita kasih ke lubang tanam. Apa kelebihannya?
sebar lebih cepat. itu Juga lama prosesnya lama. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Nah, kalau dia cepat dimakan burung karena dia tidak tanah, tidak tertutup tanah, mudah dimakan burung, kemudian juga mudah dimakan hama-hama lainnya, burung dan lain-lain hama-hama. Kemudian kalau sistem yang tiba kasih lubang, jadi kita kasih lubang. Kelebihannya lebih teratur ya, lebih teratur. Kemudian tanamannya nanti kita timbul, jadi dia tidak tadi dimakan burung, mulai makan burung karena dia tutup. Yang kedua, kalau sistem sebar, nah dalam tadi ya, kalau sistem sebar memang mudah, dia kita mencoba cepat, prosesnya cepat, tapi sudah mudah dimakan burung, juga pertumbuhannya tidak ada. Bisa saja karena kita sistem sebar, dia barisnya itu kadang-kadang tidak jarak tanam juga tidak bisa kita tentukan. Kemudian kalau sistem jadi di LKPD silakan berkelompok nanti presentasikan hasilnya kelompok seperti tadi ya. Ini nama bibit kerja bibit dan tanam dari tidak kurang lama, berumur 17 sampai 25 hari. Indikatornya saat sudah berumur 17 sampai 25 hari dapat segera dipindahkan ke lahan untuk ditanam. Terus dari bibitnya kembali lagi, pertumbuhan daun tidak ada yang besar. Indikatornya daunnya sudah 5 sampai 7 helai. Juga bibitnya satu lagi batang tanaman bekal. tanaman bekal sama ya, sama. Kenapa harus 17 sampai 25 hari ini? Nggak ditanyakan. Mereka tanyakan malam kalau nggak setuju. Kenapa harus dua orang berapa tadi? Yang kedua, kacang tanah. Kriteria bibit siap baik, bibitnya unggul. Indikator cara mengisi setiap rumah tanam 1 sampai 2 bibit kacang tanah. Di kelompok 1 ada 2 padi dan kacang tanah. Bagaimana? Dan yang berpengaruh kelompok lain? Ada? Nah, itu tadi ya. Hampir semua terkait dengan tadi. Dia 17 sampai 25 hari setiap kita tanam. Sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian silakan buat masing-masing satu tanaman masing-masing. Kalau ada pertanyaan, silakan pilihan. Kacang kedelai. Kacang kedelai ini harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Bibit kacang kedelai ini harus unggul, tidak terserang hama dan penyakit, biji tidak rusak dan memiliki daya tumbuh yang tinggi. Penanaman kacang kedelai hampir sama dengan kacang tanah. Penanaman kacang kedelai dilakukan dengan cara mengisi setiap lubang tanam 1 sampai 2 bibit. Kedalaman lubang tanah 3 cm dari permukaan tanah. Langkah-langkah dalam menyiapkan penanaman kacang kedelai ialah 1. Siapkan lahan dan langsung membuat bedengan yang sesuai jarak tanam. 2. Perhatikan saluran drainase untuk mencegah genangan air. 3. Siapkan bibit yang sudah diseleksi. 4. Siapkan pola tanam untuk menanam kacang kedelai. 5. Dan jangan lupa untuk memberikan nutrisi atau pupuk untuk mencegah terjadinya hama dan penyakit. Bagus. Ada yang ditanggapi hasil presentasi Okteja dan tanggapi, silakan. Bagaimana kita tahu bibit itu unggul atau tidak? Tusuk
kedelai ya. Silakan kerja. Bibit yang biasanya unggul adalah waktu dalam kita seleksi itu, biasanya bibit kacang kedelai itu ada yang berlubang, ada yang tidak. Jadi yang berlubang itu busuk, jadi kita buang. Yang busuk kan kita buang. Jadi yang tidak berlubang itu kita seleksi, hampir juga sama dengan kacang tanah. Kita rendam dengan air panas. Apabila dia berapung, berarti dalamnya itu kosong. Jadi itu yang akan kita buang. Ada yang lain bisa diterima? Jarak tanamnya Ya, jarak tanam. Jarak tanam kacang kedelai biasanya dari satu sisi itu 5 cm, kalau nggak salah 5 cm. 5 cm, betul? 5 cm Kali dia ada apa? Dalam barisan ada angka dalam barisan 5 kali 2 kalau nggak salah. 2 cm. 2 cm itu dalam cm. 2 cm itu dekat. Ya, 5 kali 10 berapa? 10 kali 20. Ya. Kita terlalu dekat sama seperti tadi. Tidak efektif dia ya. Baik, bagus sekali apa-nya, tekanan apa-nya. Lain apa-nya? Soal ya. Ini soal silakan dijawab, boleh langsung di sini. Itu kelompok lah, ini kelompok. Silakan dijawab. Coba semua yang mungkin saya coba. Boleh jangan lama-lama ya. Waktunya 5 menit. Berapanya nih cuma 5 menit. Ada semua. Jadi ada yang beberapa yang telah sekolah. Kemudian kita minggu depan masuk semua cepat. Kemudian apa yang jadi pelajaran yang kita dapat hari ini? Yang pertama tadi tentang kriteria bibit sebelum lubang tanaman. Kemudian seleksi bibit. Seleksi bibit sebelum tanaman, karena bibit sangat berpengaruh pertumbuhan tanaman sebelum kita lakukan tanaman. Yang kedua tadi teknik penanaman. Teknik penanaman dikondisikan menurut jenis tanaman. Jadi yang besok tentang pengairan ini silakan dibaca di internet maupun di buku-buku, silakan dipelajari sehingga kita terasa waktu kalian sudah paham informasinya sudah ada ya. Nanti kita tinggal untuk kembangkan. Baik, ini sebelum kita akhiri, coba berdoa dulu. Bismillah.